Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi bab 5 tentang wacana. Tugas ini kami susun untuk memenuhi mata kuliah Bahasa Indonesia Keilmuan yang diampu oleh Bapak Muhammad Kanzunuddin. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Umi Nur Khalifah dengan NIM 202133261. Yang kedua, Royana Nafisa Sabila dengan NIM 202133266. Yang ketiga, Latifatul Tamara dengan NIM 202133273. Yang terakhir, Putri Tiara Hindriana dengan NIM 202133285. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Latifatul Tamara. Untuk Latifatul Tamara, saya persilakan. Bahasan yang pertama yaitu pengertian wacana. Pengertian wacana yang dikemukakan oleh pakar bahasa masih sangat beragam. Hal itu disebabkan karena pendapat mereka yang masih berbeda-beda. Seperti contoh, pengertian wacana menurut Alwi et al. Adalah rentetan kalimat yang berkaitan sehingga terbentuklah makna yang serasi di antara kalimat-kalimat itu. Kemudian ada Aminuddin yang dikutip oleh Sumarlan menyatakan wacana adalah keseluruhan unsur-unsur yang membangun perwujudan paparan bahasa dalam peristiwa komunikasi. Wujud konkretnya dapat berupa tuturan tulisan, spoken discourse, atau teks tertulis, written text. Yang selanjutnya ada pengertian wacana dari Harimurti Kridalaksana mengatakan wacana adalah satuan bahasa terlengkap dalam hierarki gramatikal, merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar. Berdasarkan pendapat beberapa pakar bahasa mengenai pengertian wacana, dapat disimpulkan wacana adalah suatu bahasa yang terlengkap yang dinyatakan secara lisan seperti pidato, ceramah, khotbah, dan dialog, atau secara tulisan seperti cerita pendek, cerpen, novel, buku, surat, dan dokumen lainnya yang berdasarkan bentuknya atau struktur lahirnya bersifat kohesi, saling terkait, dan berdasarkan maknanya yaitu struktur batinnya bersifat koheren, yaitu terpadu yang memiliki fungsi untuk mengungkapkan satu topik. Selanjutnya, persyaratan wacana. Syarat terbentuknya wacana mencakupi 3 hal. Yang pertama, topik. Yang kedua, tuturan atau ujaran pengungkapan topik. Yang ketiga, kohesi dan koherensi. Yang pertama, topik. Topik adalah pokok pembicaraan dalam bentuk lisan atau pokok karangan dalam bentuk tulisan. Topik juga dapat dinyatakan sebagai proposi yang berwujud frasa atau kalimat yang menjadi inti pembicaraan dalam wacana. Oleh karena itu, topik dapat pula dinyatakan dengan apa yang dikemukakan. Yang kedua ada tuturan pengungkapan topik. Wujud konkret tuturan itu adalah kalimat atau untaian kalimat yang membentuk teks. Tuturan atau ujaran pengungkapan suatu topik tidak selalu dinyatakan dalam sejumlah kalimat. Jadi bisa juga diungkapkan dengan sebuah kalimat. Kalimat yang digunakan juga tidak harus kalimat lengkap, tetapi bisa juga kalimat tidak lengkap. Yang ketiga ada kohesi dan koherensi. Kohesi atau juga bisa disebut sebagai pertalian bentuk merupakan hubungan formal atau hubungan yang tampak pada bentuk. Kohesi juga merupakan hubungan yang ditandai oleh penanda-penanda, yakni penanda yang menghubungkan apa yang dinyatakan dengan apa yang dinyatakan sebelumnya dalam wacana yang bersangkutan. Atau juga dapat disimpulkan juga bahwa kohesi merupakan keruntutan kalimat-kalimat dan merupakan hubungan struktural antar kalimat dalam wacana. Adapun koherensi merupakan hubungan semantik antar kalimat atau antar bagian wacana, yakni hubungan yang serasi antara proposi satu dengan yang lain, atau antara makna satu dan makna yang lain.
Koherensi dapat ditandai oleh kohesi, dan kohesi mengakibatkan koherensi. Jenis-jenis wacana. Adapun jenis-jenis wacana dapat diklasifikasikan berdasarkan yang pertama, bahasa yang digunakan, yang kedua, media yang digunakan, yang ketiga, sifat atau jenis pemakaiannya, yang keempat, bentuknya, dan yang kelima, yang terakhir, cara dan tujuan pemaparannya. Yang pertama, wacana berdasarkan bahasa yang digunakan dapat diklasifikasikan menjadi 1. Wacana bahasa nasional yaitu Indonesia, 2. Wacana bahasa lokal atau daerah seperti Jawa, Sunda, Bali, Madura, Batak. Yang ketiga, wacana bahasa internasional seperti Inggris, dan 4. Wacana bahasa lainnya seperti Belanda, Jerman, Prancis, dan Jepang. Jenis wacana yang kedua yaitu wacana berdasarkan media yang digunakan. Wacana dapat dibesarkan menjadi 2, yaitu wacana tertulis, wacana yang disampaikan dengan bahasa tulis atau melalui media tulis. Yang kedua, wacana lisan, wacana yang disampaikan dengan bahasa lisan atau media lisan. Jenis wacana yang ketiga yaitu wacana berdasarkan sifat atau jenis pemakaiannya. Wacana ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama, wacana monolog. Wacana monolog adalah wacana yang disampaikan oleh seorang diri tanpa melibatkan orang lain yang bersifat searah. Contoh, khotbah, orasi ilmiah, dan penyampaian visi dan misi. Yang kedua, wacana dialog. Wacana dialog adalah percakapan yang dilakukan oleh 2 orang secara langsung yang bersifat 2 arah. Contoh, pembicaraan telepon, musyawarah, peristiwa diskusi, dan teks drama. Yang ketiga, wacana polilog adalah pembicara atau percakapan yang melibatkan partisipan pembicara lebih dari 2 orang penutur. Contoh, peristiwa musyawarah, diskusi atau debat, dan teks drama. Jenis-jenis wacana yang keempat yaitu wacana berdasarkan bentuknya. Wacana ini dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, wacana prosa. Wacana prosa adalah wacana yang disampaikan dalam bentuk prosa yang berupa wacana tulis dan lisan. Contoh wacana prosa tulis yaitu cerita pendek, cerita bersambung, artikel, dan novel. Contoh prosa lisan yaitu pidato dan khutbah. Kedua yaitu wacana puisi. Wacana puisi adalah wacana yang disampaikan berupa wacana tulis dan lisan. Contoh puisi tulis, puisi dan syair. Contoh puisi lisan, puitisasi. Yang ketiga, wacana drama. Wacana drama adalah wacana yang disampaikan dalam bentuk dialog, baik berupa tulis dan lisan. Contoh drama tulis, naskah drama. Contoh drama lisan, pementasan drama. Wacana berdasarkan cara dan tujuan pemaparannya. 1. Wacana narasi. Narasi berasal dari kata bahasa Inggris narration yang artinya sharing, dan naratif yang menceritakan. Disebut juga sebagai wacana penceritaan adalah wacana yang menceritakan suatu hal kejadian melalui tokoh. Wacana narasi bagiannya diikat secara kronologis, yakni berdasarkan urutan waktu. Fungsi yang terkandung dalam narasi yaitu amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh cerita. Ciri-ciri wacana narasi mencakupi menceritakan peristiwa, adanya tokoh, dan waktu kronologis. 2. Wacana deskripsi. Kata deskripsi berasal dari bahasa Latin describe yang berarti menggambarkan sesuatu. Sedangkan secara istilah adalah bentuk wacana atau karangan yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga pembaca dapat merasakan apa yang dilukiskan oleh penulisnya. Wacana deskripsi berorientasi pada objek dan tidak terikat oleh waktu. Wacana deskripsi yang baik harus memenuhi 3 hal, yakni yang pertama, kesungguhan berbahasa penulis yang memiliki kekayaan nuansa dan bentuk. Yang kedua, kecermatan pengamatan dan kelulusan pengetahuan penulis mengenai sifat, isi, dan wujud objek. Yang ketiga, kemampuan penulis memilih detail khusus yang dapat menunjang ketetapan dan keterhidupan deskripsi.
3. Wacana eksposisi. Wacana eksposisi adalah wacana yang menjelaskan pokok suatu permasalahan secara global yang bertujuan untuk menerangkan sesuatu. Sesuatu yang dikomunikasikan dapat berupa data faktual, yakni sesuatu yang benar-benar terjadi, dan analisis yang objektif terhadap fakta yang harus dipahami, yang bertujuan untuk membagikan informasi. Langkah-langkah dalam menyusun wacana eksposisi yakni yang pertama, menentukan topik karangan, yang kedua, menentukan tujuan penulis, dan yang ketiga, merencanakan paparan dengan membuat kerangka lengkap dan tersusun dengan baik. Wacana argumentasi. Wacana argumentasi adalah wacana yang berisi ide atau gagasan yang dilengkapi dengan data-data sebagai bukti dan bertujuan untuk meyakinkan pembaca terhadap kebenaran ide atau gagasan dan penyintesisan pendapat untuk membangun kesimpulan. Wacana persuasi. Wacana persuasi adalah wacana yang berisi ajakan, himbauan, atau harapan yang bertujuan untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan sesuatu yang diinginkan dan berisi paparan berdaya imbau. Oleh karena itu, adapun 5 alat-alat persuasi untuk mengembangkan penulisan wacana persuasi agar efektif, yakni 1. Bahasa, 2. Nada, 3. Detail, 4. Pengaturan, dan 5. Kewenangan. Adapun pengertiannya: 1. Bahasa sebagai alat komunikasi. Bahasa yang dapat dipakai oleh pemakainya untuk kepentingan apa saja selama menjaga perkataan dengan baik. 2. Nada ialah nada pembicaraan yang berkaitan dengan sikap pengarang, seperti jenis nada ada nada sedih, gembira, marah, dan nada bersemangat. 3. Detail merupakan uraian terhadap ide pokok sampai ke bagian yang terkecil. 4. Organisasi berkaitan dengan masalah pengaturan dalam sebuah wacana atau karangan. Diupayakan mampu mengarahkan keyakinan dan pandangan pembaca. Dan terakhir, 5. Kewenangan merupakan penerimaan dan kesadaran pembaca terhadap penulis atau pengarang. Terima kasih. Karena sudah menyimak materi yang kami sajikan hingga akhir, kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun penulisan kata. Jika ada yang ingin bertanya atau ingin memberikan kami pendapat, kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.